Halo, nama saya Rosalia Dita Maharani, biasa dipanggil Ocha. Di sini saya ingin membahas tentang partisipasi publik, budaya politik pemilih, dan demokrasi. Jadi pertama-tama pasti aja teman-teman di sini semua udah tahu dong apa itu negara demokrasi. Karena Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, ya kan. Jadi di dalam demokrasi itu kita ada yang namanya partisipasi publik. Partisipasi publik ini juga terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ada partisipasi pasif. Partisipasi pasif itu apa sih? Jadi bagaimana cara seseorang memandang politik sebagai sesuatu yang penting atau tidaknya, dan memiliki minat terhadap politik dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik yang ada. Untuk kategori partisipasi yang kedua ini yaitu partisipasi yang lebih aktif. Bisa kita artikan sebagai sejauh mana seseorang ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi dan juga asosiasi-asosiasi seperti kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok olahraga, kelompok pecinta lingkungan, maupun organisasi buruh. Yang ketiga ada partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi-petisi dan juga melakukan suatu boikot-boikot dan juga ikut melakukan demonstrasi. Dan sebenarnya tuh partisipasi kita ini penting gak sih gitu kan? Bisa dibilang partisipasi dari kita-kita ini, dari masyarakat ini dibilang cukup penting karena dapat mempengaruhi di dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan. Tetapi semakin kesini semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Jadi kita yang terwakilkan, kita tingkat kepercayaannya itu menurun dengan yang mewakilkan kita. Demi berjalannya suatu kehidupan yang demokrasi, kita juga perlu nih mengembangkan nilai-nilai dan juga orientasi tertentu. Contohnya seperti knowledge, moderation, tolerance, dan lain-lain. Tetapi terkadang itu ada pandangan di mana budaya politik itu dipandang secara fungsional atau secara instrumental. Jadi sebagaimana dilakukan oleh sejumlah ilmuwan politik pada tahun 1950-an dan 1960-an, budaya politik itu memiliki posisi penting karena mampu mempengaruhi perilaku politik seseorang, termasuk di dalam membangun suatu demokrasi. Larry Diamond juga mengemukakan bahwa budaya politik ini tidak hanya satu-satunya faktor penentu untuk terbentuknya suatu kehidupan demokrasi, tetapi budaya politik juga kita bisa lihat sebagai intervening variable. Nah, teman-teman juga pasti bisa lihat kan di dalam suatu pemilu itu terdapat banyak partai. Jika kita lihat realitanya, kekuatan politik suatu partai untuk mengendalikan suatu daerah dan juga daerah lainnya itu terdapat perbedaan. Evelyn Haber mengatakan bahwa demokrasi is a matter of power and power sharing. Jadi di dalam sistem perwakilan ini, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil, yaitu pejabat-pejabat, kepada yang terwakilkan, yaitu rakyat. Demokrasi juga menuntut adanya kesempatan kepada semua pihak, termasuk di dalamnya adalah kita rakyat, untuk berpartisipasi dalam semua proses politik. Tapi di sini kita juga bisa lihat masih relatif rendah partisipasi publik dalam proses pembuatan dan juga dalam proses melakukan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Itu juga merupakan suatu bukti betapa desain kelembagaan saja tidak cukup. Seperangkat kelembagaan seperti undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi, dan juga adanya
peluang bagi wakil dan terwakil untuk berinteraksi. Itu tidak serta-merta mendorong adanya keinginan atau kesadaran publik untuk berpartisipasi. Dan sebenarnya penting tidaknya demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung ini masih menjadi perdebatan yang panjang bagi para ilmuwan-ilmuwan politik di beberapa dekade belakangan ini. Seperti yang terjadi di Indonesia, ini adanya disconnect elektoral sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru itu masih berlanjut sampai sekarang, di mana para elit-elit itu masih cenderung bercorak oligarkis, dan juga para pemilih yang masih bercorak patron klien, serta pemilih juga ada yang bercorak voluntary serta transaksi material. Ini juga kenapa adanya muncul disconnect elektoral. Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana mewujudkan budaya politik kewarganegaraan dan adanya perilaku politik yang bercorak transaksi kebijakan. Perubahan demikian akan memicu atau memungkinkan adanya engagement yang lebih baik antara para wakil dan juga kita rakyat yang terwakilkan.